Katanya lintah kalau diletakkan, kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir atau ada kudisnya karena banyak bakteri, ditempelkan lintah supaya disedotnya darah kotor itu. Lintah itu biasanya kalau sudah melekat dia nggak akan copot. Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung yang habis operasi plastik itu baru nempel sebentar jatuh. Kalau misalnya lintah itu diwawancarai, kata dia, aku nggak mau nih di sini. Bayangkan itu, bernanah semuanya. Bisa ditulis di www.google.com, kegagalan oplas, artis-artis yang gagal oplas, operasi plastik. Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud, karena air wudhu. Tapi jangan terlalu pede, mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman semua, ada yang nanya pas reuni akbar sudah 10 tahun berlalu tamat dari Darul Lughah wa Da'wah, loh kamu gak tua-tua ya? Ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini tayamum semua? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberikan. Setan mempermainkan halusinasi manusia, merasa dia lebih hebat, lebih sempurna. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan selalu berbisik, operasi lagi, terus lagi, obah lagi, terus sampai akhirnya hancur itu kepribadian, batinnya hancur, zahirnya rusak, durhaka kepada Allah, dan dia tidak akan menjadi apa-apa. Hari ini perempuan yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak keturunan. Bak kata pepatah orang Melayu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bagaimana gurunya? Guru yang pertama al-madrasatul ula. Habib Segaf hatam Quran pertama kali dengan Salat pertama kali dengan Ibu. Makanya kalau kita tanya orang-orang sukses dalam amal ibadah, itu peran ibu luar biasa. Datanglah seorang anak dibawa oleh bapaknya. Bapaknya minta anak ini dihukum. Ya Amiral Mukminin Umar ibn al-Khattab, tolong hukum anak saya karena dia anak durhaka. Umar bin Khattab dengan penuh kebijaksanaannya bertanya, hai anak, ada yang mau disampaikan? Anak ini bertanya, kami sebagai anak ini punya hak tidak, Amirul Mukminin? Kata Umar, ya, kamu sebagai anak ada hak. Apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, hak kamu 3. Yang pertama, kamu punya hak untuk punya ibu yang baik. Yang kedua, punya hak untuk nama yang baik. Yang ketiga, punya hak untuk makan yang baik. Kata si anak ini, aku tidak dapat 3-tiganya. Ibuku bukan perempuan yang baik, dan nama aku tidak baik. Anak itu dikasih nama Kumbang. Kumbang yang masuk merusak pohon kayu, suaranya. Dan aku tidak diberikan makanan yang baik. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab kepada si bapak? Laqad aqadtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi sesungguhnya anak durhaka itu berawal dari ayah durhaka. Ini saya khawatir kalau ceramah ini didengar sama anak-anak kreatif yang suka buat sablon baju kaos, buat di belakangnya anak durhaka, karena jawaban ada di depan. Bapak durhaka karena tidak memilihkan ibu yang baik. Dia sudah mencari ibu yang baik, dia tidak tahu ibu yang baik itu adalah ibu alumni 3M yang baik. WWSD CPR. Ini memang iklan ini dia setiap 15 menit sekali mesti diulang. Nampaknya apa yang saya sampaikan ini orang boleh menanggapinya, ini Ustaz Somad serius atau tidak. Nanti sampai masanya ketika dia punya anak, anaknya manjat-manjat dinding, mencakar-cakar, baru dia sadar betul yang Ustaz katakan dulu. Dulu waktu aku kasih tahu ente sangka aku bercanda, sekarang baru ente rasakan betul Ustaz Somad. Anak saya ini cakar-cakar, muka saya pun dicakarnya. Kenapa? Karena waktu hamil dulu ibunya dipilihkannya menyanyikan kucing garong. Garong itu kan perampok, kucing yang merampok, bukan kucing yang soleh. Lagu-lagu yang membuat maksiat dosa. Coba kalau ibunya dari pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, maka akan dibacakannya syair-syair dari matan-matan tajwid, sifzasana kam jada saksun hafsana bin taliban sifitu qadda zaliman
lamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Semarah-marahnya dia, paling-paling dia akan bacakan tasrif doroba. Nah, marah-marah itu udah marah betul sudah. Dorobanya sampai 14 kali udah. Enggak juga berhenti, pakainya fi'il mudhari. Begitu kalau dia marah. Andai dia marah, mangkel, dongkol, marahnya tetap doa, karena dia tahu kalau sampai yang keluar dari mulutnya itu tidak baik, maka Allah kabulkan. Ya Juraij, anak ini diam, dipanggil lagi sama Nabi. Ya Juraij, dipanggil oleh ibunya. Wahai Juraij, dia diam karena menurut dia lebih utama Allah daripada ibu. Panggilan yang ketiga, ya Juraij, dia tetap Allah lebih utama daripada ibu. Apa kata ibunya berdoa? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Padahal Juraij ahli ibadah, dia tinggal di Som'ah. Orang yang ahli ibadah tinggal di Som'ah tidak akan mungkin bertemu dengan wanita nakal, karena makanannya diantar, pakaiannya diantar, dia hanya beribadah saja. Tidak mungkin menurut logika akal matanya akan melihat wanita tunasusila. Tapi karena doa ibu terkabul, apa yang terjadi? Tak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang perempuan pengembala kambing, maaf beribu maaf, dia hamil. Ditangkap sama masyarakat. Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu berkata, Juraij. Lalu orang kampung mendatangi Som'ah, tempat ibadah Juraij. Mereka tarik Juraij keluar, mereka ratakan tempat ibadah itu dengan tanah. Lalu kata mereka, kau memang jahat Juraij, kau bertopeng sebagai ahli ibadah, ternyata kau berzina, mohon maaf, dengan perempuan ini. Mereka akan memenggal kepala Juraij. Kata Juraij, kalian boleh memotong kepalaku, tapi tunggu setelah anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, lalu Juraij menusuk pusar anak itu dengan jari telunjuknya sambil bertanya, Man abuka? Who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Disitulah mereka bersimpuh sujud mencium kaki Juraij. Kami salah Juraij, karena yang bisa menusuk pusar hanya Nabi Isa alaihissalam dan wali-wali Allah. Ternyata wali Allah pun ketika durhaka akan gugur kewaliannya, apalagi cuman wali murid. Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ibu walaupun salah ngomongnya tetap diaminkan para malaikat. Maka ibu-ibu yang baik tidak akan mengatakan yang tak baik kepada anaknya. Andai dia marah betul, dia akan panggil, ya calon menteri pertanian, ya calon jenderal, dia minta. Sekarang perempuan kalau marah sedikit, anak setan. Mohon maaf Habib, saya begitulah. Jadi kadang banyak jamaah ini bertanya, kenapa lah anak saya ini seperti setan Pak Ustadz? Ibu dulu bilang gitu. Iya memang betul Pak Ustadz. Doa ibu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya, carilah nama yang baik. Tempat kita ini yang paling tinggi ini adalah atap. Atap itu bahasa Arabnya saqfun. Orang yang ilmunya sampai ke atap, saqaf. Karena orang Indonesia susah menyebut saqaf, maka ditulis as-segaf. Saqaf, ilmu yang sampai ke atap. Dan doa itu dikabulkan Allah SWT. Diberi ibu yang solihah, mendapatkan nama yang baik, diberikan makanan yang baik. Makanan ini hati-hati. Satu piring nasi, saya nggak makan nasi Pak Ustadz, lontong. Satu piring lontong, nggak juga Pak Ustadz, terserahlah mau makan apa. Satu piring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke atas otak. Dari jantung menyemburkan darah, membawa oksigen naik ke otak. Makanya Allah menyebut otak, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, penipu, pembohong, pendusta. Khati'atin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan tangan, yang melakukan dosa kan kaki, bukan otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Jadi kalau ada tangan, kaki, mulut yang jahat, nakal, itu berasal dari otak, dan otak berasal dari darah dari jantung, dan jantung berasal dari makanan. Makanya kata Nabi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Ibunya baik, namanya baik, makanannya baik. Inilah rahasia Ma'had Darul Lughah wa Da'wah. Ini yang akan kita jaga untuk generasi yang akan datang.
Tadi saya mulai 7:30, sekarang jam 8:30 kurang 10. Ustaz Abdul Somad itu di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di Dalwa Water. Kemarin Ustadz tausiah botol minumannya mereknya dicopot, nggak boleh ada, tapi di Dalwa botolnya ada. Apapun yang perlu kita lakukan zaman ini membangkitkan ekonomi umat. Selama ini Ustaz Somad tausiah 600 ml, betul. Di Dalwa kenapa panjang? Ada buah naga. Saya hari ini tidak merasa sedang tablik akbar menggelegar. Saya hanyalah seorang Al-Fakir Abdul Somad yang sedang ngobrol, bercerita. Makanya kalau nanti ada komen atau orang cerita, Ustaz kemarin waktu di Dalwa itu kok nggak seperti biasanya ya? Yang pertama, memang hari ini luar biasa, berhadapan dengan pabrik ulama masa depan. Dan memang hari ini luar biasa. Habib Sagaf, Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far, 3 Habib. Jadi anak ini sekarang seperti kontes dacil, dai cilik yang sedang dinilai oleh para habaib. Doakan supaya Habib-Habib ini bermurah hati, dan yang menang akan masuk surga bersama kakek mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka jelas nasabnya, jelas nasibnya jelas. Kita paling tidak, kalau nggak jelas nasib, nggak jelas nasab, paling nggak nasib kita perbaiki. Sudahlah, nggak jelas nasab, nasib nggak jelas. Terus masuk surga mau bawa apa? Alhamdulillah ibu-ibunya dididik oleh para habaib, dididik Hubabah. Doa beliau, saya datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau ke Jakarta 1 jam 30 menit, 90 menit, 100 kurang 10 menit. Dari Jakarta udah mau turun, diumumkan kepada seluruh penumpang yang akan ke Surabaya tidak turun, naik lagi. Naik pesawat sampai kemari, lalu kemudian mampir ke Jombang ke tempat ibu mertua, lalu kemudian sampai kemari. Untuk apa? Untuk mengambil barokah. Dibacakan oleh Hubabah tadi Al-Fatihah. Kata Habib Sagaf, tolong bacakan untuk Ustaz Abdul Somad supaya dia sehat, karena Habib Sagaf sangat khawatir dengan saya, karena dilihatnya saya nggak gemuk-gemuk. Maka dari tadi makanan itu beliau kasih. Kata beliau, Ustaz Somad ini nggak gemuk ada 2 kemungkinan. Yang pertama sangat menjaga, yang kedua sangat menderita. Kalau tadi makanan dikasih, Masya Allah, ada rawon, ada gulai putih, ada nasi kuning, lalu tempat beliau dikasih lagi minum. Saya pun waktu minum itu sulit untuk diungkapkan kata-kata, karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Lalu kemudian sampai kemari, Masya Allah, tabarak. Di tempat-tempat lain kadang kita tahu siap pengajian makanannya banyak, cuman nggak dibuka dan nggak dipersilakan. Kita pun segan. Di tempat Habib dipersilakan, diberi. Tadi berapa kali beliau nyuruh saya minum, Ustaz minum itu minuman khas. Masya Allah, dalam hati saya, apakah santri begini juga? Rupanya betul, kantinnya Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat semua. Apa kata Habib? Kita ingin menunjukkan pesantren tidak boleh dipandang sebelah mata. Pesantren bangunannya mesti bagus, makanannya mesti sehat. Ustaz Somad, tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu, tahan. Keluar tadi, Ustaz Somad, ini kampus laki-laki, ini kampus perempuan. Coba perhatikan di dinding-dindingnya, AC, masuk ke dalam, pintu gerbangnya tidak sembarangan orang mesti masuk. Baru sampai kemari, lantainya Masya Allah, tabarakallah. Andai tidak hujan, bagaimana bisa 7.000 orang menampung? Jangan heran nanti kalau Ustaz Somad sampai di sana, yang di depan tuh hanya sebagian lagi di atas-atas sana. Atas juga. Masya Allah. Walaupun nampaknya Ustaz Abdul Somad yang tampil di sini, kamera tertuju ke Ustaz Abdul Somad, yang di samping Habib Sagaf bin Hasan Baharun Ustaz Abdul Somad, tapi boleh jadi Ustaz Abdul Somad masuk surga karena doa mereka yang ada di sana. Begitu cara mendoakan mereka yang di tangga sana. Begitu cara membahagiakan, membesarkan hati mereka. Insyaallah, tabarakallah. Saya sangat ingin punya anak perempuan. Anak saya pertama laki-laki, saya laki-laki. Adik saya laki-laki. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Pernah diprank sama dokter. Selamat Ustadz, anaknya perempuan. Saya siapkan nama dari Maroko.
Orang Maroko kalau ketemu, kaifa haluk, labas alik, jawabannya mizyan. Mizyan artinya baik. Saya siapkanlah nama perempuan yang baik, tak ada bandingannya, Mizyana Bella Nazira. Siap ini nama. Begitu lahir laki-laki. Tanya dokter, kata Pak Dokter, kata Ibu Dokter, dokter untuk perempuan mesti perempuan. Mudah-mudahan adik-adik nanti jadi dokter spesialis kandungan. Supaya jamaah yang selalu nanya ke saya, bolehkah memeriksakan istri ke dokter laki-laki? Saya bilang boleh kalau pilihannya dua, mati. Makanya dokter perempuan mesti diperbanyak. Lahir laki-laki. Kata Bu Dokter kemarin perempuan. Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Situlah saya paham. Makanya kalau saya ngasih nasihat tadi, itu sebenarnya saya sedang ngobrol-ngobrol dengan anak perempuan saya. Kata Ustadz anak perempuan, tapi tadi kok panggil adik? Tadi saya mau manggil anak atau adik, tapi mau manggil anak rasanya masih terlalu muda. Melihat perempuan, mereka adalah adik kita, mereka adalah anak kita, mereka adalah ibu kita, mereka adalah saudari kita. Maka kita tidak akan menganiaya dan menyia-nyiakan mereka. Di balik Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Yohanes namanya. Di balik Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Umailah namanya. Di balik Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang luar biasa, Aminah namanya. Dan ada satu perempuan yang disebut setelah nama Nabi langsung nama dia, Isa ibnu Maryam. Maryam luar biasa. Jangankan laki-laki yang datang kepadanya, malaikat yang datang kepada dia, apa kata dia? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, wahai engkau anak muda, jangan kau dekati aku. Arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami kirimkan malaikat Jibril dalam bentuk anak muda yang ganteng luar biasa. Apa jawab Maryam ketika itu? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kau dekati aku. Allah jaga dia dengan penjagaan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika dia mengandung diuji Allah sesuai dengan sifat. Kalau sifatnya iffah, menjaga diri, diuji Allah dengan fitnah yang luar biasa. Maka dia tak tahan mendengar ucapan kata-kata yang luar biasa dari mereka di kota. Dia pun mengungsikan diri. Fa'aja'ahal makhadu, sampai akhirnya dia melahirkan anak. Lahirlah seorang anak yang luar biasa bernama Isa ibnu Maryam. Di balik nabi-nabi yang hebat, di balik wali-wali Allah, di balik para habaib yang gagah perkasa, ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Begitu juga 20 tahun akan datang. Tahun 2032, 2042, 2052 akan lahir ulama-ulama pemimpin masa depan dari adik-adik yang luar biasa, insyaallah. Itulah agaknya yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.